Terus satu begini di atas kompresor. Udah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki Erev Hak Sabuat. Karena besok kita akan merayakan Hari Raya Sabuat, tetapi kita membuka hari ini dengan Erev Sabuat. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, karena kasih dan setianya yang terus menyertai kehidupan kita. Walaupun sesederhana yang ada, kami usahakan secara langsung untuk memandu kita dalam perayaan Sabuat. Tidur sudah saya kirimkan kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya berkat Bapa Yahweh dicurahkan atas kehidupan kita. Karena kami di Manado pada hari ini, saat ini akan memasuki jam 6, dari jam 6 berarti kita memasuki tanggal 6 Sivan, di mana tanggal 6 Sivan itu adalah untuk kalender kita untuk masuk di dalam rencana Bapak Yahweh bersama-sama. Mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan ini. Kita akan memakai tali bersama. Kita berdoa. Kita bangkit berdiri semua. Dan kita mau berdoa untuk pemakaian tali bersama. Kita bangkit berdiri semua. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kirsanu bimit setavu dan Yeshua Hamasiah kesipanu legitatif pasisip. Amin. Kemudian kita akan mendengarkan suara shofar. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kirsanu bimit setavu kesipanu lesmoa kol shofar.
Baru kata Yahweh, Eloheinu melek haolam, Asher kidesanu bimisotat, dan Yeshua Hamashiach. Bitva leka penatan lano es mesianu, pesifanu oraya hiot orla olam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, yang memuluskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang memerintahkan kami untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan yang memberi kami Yeshua Hamashiach Mesias kami, domba pesta kami, dan terang dunia untuk merayakan perayaan Shavuot. Mari kita menyambut kita bergabung dengan umat Israel dengan kita menyanyikan bersama Matofu. Matofu ohalecha Yaakov miskemoteka Israel Pani berov kasteka afofeteka Esta kafeka leka kotseka veirateka Yahweh ahavti meon beiteka umkon miskan kefodeka Pani esta kafe veekra Efreka lifnei Yahweh osi Pani tefilati lecha Yahweh etratson Elohim berov kasteka Aneni be'emet iseka Aneni be'emet iseka. Kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini kami boleh merayakan perayaan Shavuot. Kiranya berkat Bapa Yahweh dicurahkan atas kehidupan kami dan seluruh jemaat dari Kehilat Nasrani yang tergabung di mana saja mereka berada. Kiranya Engkau juga menyertai kehidupan teman-teman kami yang mengikuti acara siang langsung pada hari ini, baik mereka yang ada di Jakarta, di mana juga mereka ikut merayakan bersama dengan kami, baik mereka yang ada di Papua, demikian juga yang ada di Palangkaraya, yang ada di tempat-tempat di mana mereka boleh mengikuti acara siaran langsung kami ini. Kiranya berkat Bapak Yahweh dicurahkan atas kehidupan kami semua. Karena besok kami tidak dapat lakukan, karena tidak semua yang dapat mengikuti, supaya hari ini dapat kami mengikutinya dan kami akan melaksanakan dengan penuh kesederhanaan, tetapi kami menyambut perayaan Shavuot ini atau pencurahan Roh-Mu ke atas kehidupan umat-umat-Mu yang ada. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami semua hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, sertai dan memberkati kehidupan kami. Bismillah Yeshua Hamashiach Shalom. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita sambut para malaikat yang diutus untuk melayani kita di hari Shavuot ini. Kita menyanyikan bersama-sama Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malakei Hashem, Malakei Elyon, Mimelech, Malakei Hamlaim HaKadosh Baruchu. Bohem Shalom, Malakei Hashalom, Malakei Elyon, Mimelech, Malakei Hamlaim HaKadosh Baruchu.
Shalom Malakei Elyon Mi Melech Malakei Amrahim HaKadosh Baruch Hu Sekel Shalom Malakei HaShalom Malakei Elyon Mi Melech Malakei Amrahim HaKadosh Baruch Hu. Sudah masuk pada Kiryat Shema. Barehu et Yahweh Amevoram Baruch Yahweh Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Yahweh Hamevorah Leolam Vaed. Kita. Tidak akan. Dah, itu di bawah. Hah, itu. Ya, tidak akan. Tidak akan tercipta apa. Jatuh. Kembali bawah kita. Kita. Ayo. Kita tambah. Nah, kuat. Sepuluh kok 1, 2, 3 Anoki Yahweh Eloheka Lo Yeh Leka Elohim Al-Kamim Al-Tanai Lo Tisa Etzem Yahweh Eloheka Lasa Sakor Et Yom Hasabat Leka Deso Kabeh Et Epika Fu Et Imeka Lo Tisa Lo Tikmaf Lo Tikmaf Lo Tane Peraka Caker Lo Tek Mode. Amin. Sema. Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed Aaron Haadon Yahshua HaMashiach Haadon Baruch atah Yahweh Eloheinu Yahshua HaMashiach Haadon. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. ואהבת לרעך כמוך. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. מי כמוך? Mi מי כמוך באלים יהוה. מי כמוך
Mekayim dari Israel. Go Aleinu, Yahweh Sebaot, Semo Kedos Israel. Baruch atah Yahweh, Ga'al Israel. Siapakah yang seperti engkau di antara para Elohim? Ya Yahweh, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekuasaanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau membuat pembuat keajaiban, nyanyian baru untuk namamu dari orang yang telah ditebus. Di tepi lautan, sesudah diselamatkan dari kebinasaan, mereka menyuruhkan kekuasaanmu, Yahweh, akan memerintah untuk selama-lamanya. Oh gunung batu Israel, bangkitlah sebagai penolong Israel. Genapilah janjimu untuk menebus Yehuda dan Israel. Penebus kami adalah Yahweh Sebaot namanya, yang Maha Kudus, Yahweh Israel. Diberkatilah engkau, Bapa Yahweh, yang telah menebus Israel. Kiryat HaTorah. Enkamoka. Enkamoka Pa Elohim, Yahweh Kedemaseka, Malkuteka, Malkut Olamim, Umeseleka Bekodor Vador, Yahweh Melech, Yahweh Malach, Yahweh Imloch Leolam Fael, Yahweh Adonolitem, Yahweh Yefareh, El Amon Vashalom. Vayehi Bitzor. Vayehi Saron, Vayomer Moshe, Umay Yahweh, Veyahusu Yefeka, Veyahusu Mesaneka, Vifaneka. Kimitzion, Teseh Torah. Kimitzion, Teseh Torah. Udafar Yahweh, Mirushalayim. Baruch Senatan, Torah, Torah. Baruch Senatan, Torah, Torah. Le'amo Yisrael, Bikdushato. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, karena kasih-Nya yang besar terus melimpah atas kehidupan kita, di mana pada hari ini kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan mengenai Shavuot dan penulisan Torah di dalam batin. Dalam Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 17
Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari Sabat, sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, yaitu lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru di hadapan Yahweh. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Yahweh. Angkat roti. Angkat roti. Duduklah, angkat. Tidak usah itu, angkat saja. Jadi 2 ketul roti ini yang disebut di dalam firman Tuhan tadi untuk dilambaikan karena kondisi kita yang hari ini kita menerima 2 ketul roti. Kenapa 2 ketul roti? Karena ada perjanjian baru dan ada perjanjian yang lama. Itulah, dan 2 loh batu. Sebenarnya ini juga melambangkan 2 loh batu. Karena hari ini kita menerima Torah dari Bapa Yahweh di Sinai. Dan untuk kita di perjanjian baru, bahwa kita menerima ketuangan Roh Kudus. Inilah yang dilakukan oleh umat Israel pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan setia Bapa Yahweh yang terus menyertai kehidupan kita semua. Sebab itu, biar hari ini kita melihat rencana Bapa Yahweh yang besar yang ditulis di dalam kehidupan kita, supaya kita melihat rencananya yang besar untuk kehidupan kita semua yang ada. Haleluya. Lepas dulu itu. Lepas tadi ya. Nanti bisa langsung. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah
Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Elohim. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang ditinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang engkau sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Elohim dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Elohim, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Elohim akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesua dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Elohim dengan perantara di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Elohim menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Elohim membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Elohim, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesua inilah yang dibangkitkan Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Elohim telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesua yang kamu salibkan itu menjadi Elohim dan Hamasya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendak kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesua Masya untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu adalah bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Elohim kita.
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengancam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Elohim. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan akan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Elohim. Dan mereka disukai orang, dan tiap-tiap hari Elohim menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, inilah peristiwa Sapuot yang pertama yang dibacakan tadi, supaya kita sama-sama mengikuti acara perayaan Sapuot untuk kita pada hari ini. Mari kita akan mendengarkan uraian pelayanan firman Tuhan pada hari ini sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yahweh Elohim menyampaikan nubuat melalui Yeremia bahwa pada waktunya Yamin Baim, kelak Yahweh akan memperbaharui perjanjiannya dengan kaum Israel dan Yehuda, sebagaimana dikatakan, "Tekarati et Bet Israel, we et Bet Yehuda, Brit Hadasha." Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Mayoritas kekristenan yang mengacu pada pola penafsiran Helenistik atau Yunani cenderung menganggap bahwa istilah perjanjian baru menunjuk pada satu kondisi dan tata cara yang lebih unggul yang dibawa oleh Yeshua Sang Mesias, karena kehadirannya melenyapkan fungsi Torah atau lazim disebut perjanjian lama. Bagaimanakah kitab suci menjelaskan fakta yang sesungguhnya? Adalah istilah perjanjian baru yang mengandalkan lenyapnya perjanjian yang pertama. Apa makna perjanjian baru yang sesungguhnya? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kapan waktu yang dimaksudkan? Waktu ini tergenapi saat pelayanan Yeshua di Yerusalem yang memuncak pada kematian dan kebangkitannya dari maut. Sesaat sebelum Yeshua disalibkan dan wafat, pada waktu Seder Pesak tanggal 14 Nisan, dia berkata, "Dan ketika mereka sedang makan, Yeshua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Serta perjanjian baru yang bukanlah non-Yahudi, melainkan kaum Israel dan Yehuda. Pelayanan Yesua sebagai Mesias yang dijanjikan akan memuncak dalam kematian dan kebangkitannya adalah gerbang pembuka perjanjian yang baru. Dan peserta perjanjian itu diwakili oleh jumlah murid Yesua yang 12 sebagai simbol jumlah suku-suku Israel. Ke-12 murid adalah orang-orang Israel dan Yehuda, dan bukan Goyim atau orang yang bukan Israel, atau yang sekarang ini disebut orang Kristen. Maka klaim daripada jemaat-jemaat kekristenan non-Yahudi yang selalu mendengungkan ajaran bahwa Yahweh telah menolak Israel dan membuat perjanjian baru dengan bangsa-bangsa non-Yahudi sama sekali tidak benar dan tidak mendapat rujukan dalam kitab suci. Karakteristik yang perjanjian yang diperbaharui oleh Yahweh digambarkan sebagai bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu adalah mereka yang telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahweh. Perjanjian baru yang diadakan antara Yahweh dengan orang Israel berbeda dengan karakteristik dengan perjanjian yang pertama atau terdahulu. Bagaimanakah karakteristik perjanjian yang pertama? Disabdakan melalui perjanjian yang pertama sebagai Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia, bahwa Yahweh Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Yahweh mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita yang semuanya yang masih hidup. Yahweh telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Yahweh dan kamu untuk memberitahukan firman Yahweh kepadamu, supaya kamu takut kepada api dan kamu tidak naik di gunung. Yang ia berfirman, akulah Yahweh Elohimmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ulangan 5 ayat 1-6. Perjanjian pertama adalah perjanjian yang diadakan oleh Yahweh dengan nenek moyang Israel di Sinai, yaitu ketaatan untuk melaksanakan Torah sebagai ajaran, prinsip, pedoman perilaku di tengah-tengah bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Bahkan perjanjian pertama dimeteraikan oleh darah anak domba. Disabdakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu. Dengarkanlah segala firman ini. Keluaran 24 ayat 7-8. Namun perjanjian luhur ini telah mereka langgar dan rusakkan dengan cara bagaimana mereka perjanjian luhur itu dirusakkan.
Mereka selalu jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka sehingga bangsa Israel kerap mengalami penjajahan bangsa-bangsa non-Yahudi dengan seperti Babilonia, Media Parsi, orang Yunani, kemudian terakhir adalah orang-orang Romawi dan lain-lain. Simak doa Daniel yang menggambarkan pembuangan Israel ke segala bangsa sebagai bentuk hukuman Yahweh sebagai berikut. Maka aku memohon kepada Yahweh Elohimku dan mengaku dosaku demikian. Junjunganku dan Tuhanku Adonai Elohai yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah-perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara dengan nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya junjunganku Adonai, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka telah dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Yahweh, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Daniel 9 ayat 4 sampai 8. Mari kita lihat isi perjanjian baru. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Torahku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar namanya sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengakar, kenalilah Yahweh, sebab mereka semua kecil besar akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru adalah Natati et Torati Bekirham Beol Libam et Benah, yaitu Torah disimpan dan ditulis di dalam hati orang-orang Israel. Semua orang tidak perlu secara eksklusif belajar mengenal Yahweh, karena Yahweh akan menyatakan dirinya kepada mereka, karena mereka telah mendapat pengampunan dosa. Apakah ayat ini berbicara mengenai tidak berlakunya atau dibatalkannya Torah Yahweh? Tidak. Ayat ini menegaskan bahwa Torah yang diturunkan di Sinai dan yang dipelihara serta dipelajari dalam bentuk huruf-huruf tertulis akan ditanam di dalam dan ditulis di dalam hati orang beriman. Ayat ini mengajarkan kepada kita satu transformasi hidup akibat pertobatan dan pengampunan yang Bapa Yahweh berikan kepada anak-anaknya. Torah bukan lagi suatu beban
dan kewajiban, melainkan suatu kesukaan yang dikerjakan oleh orang beriman. Bagaimana proses Torah ditanam di dalam hati dan batin tersebut? Bukankah pengenalan akan Yahweh datang tanpa pengajaran khusus seorang imam? Semua ini akan terjadi ketika roh dicurahkan kepada murid-murid dan berlangsung untuk pada semua orang yang menerima Yasua sebagai junjungan agung dan Mesiasnya. Roh Kudus inilah yang menuntun orang beriman kepada pelayanan perjanjian baru, yaitu pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam batin. Roma 7 ayat 6. Roh Kudus inilah yang memberikan pengurapan agar semua orang beriman dapat belajar mengenal Yahweh. 1 Petrus pasal 2 ayat 27. Roh Kudus yang berdiam di dalam dia, dan dia orang beriman yang akan memberikan hati yang baru untuk taat dan melakukan Torah Yahweh yang telah ditanam dan ditulis di dalam batin orang beriman. Dengan demikian, ketaatan bukan datang dari luar, namun secara korporatif bekerja dari dalam, yaitu oleh kuasa Ruach Kodes yang mengubah hati orang beriman. Mari kita masuk di dalam acara kidus untuk perjamuan kudus ini. Kita berdoa sebelum kidus. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedesanu b'mitzvotav fesifanu al netilat yadayim. Kita membasuh tangan. Ini. Luar biasa. Ya. Ya. Yahwehlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.
Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyanyikan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim Yakob, Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa Raja itu kemuliaan? Yahweh, jaya dan berkasa. Yahweh, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Yahweh semesta alam, dialah Raja kemuliaan Selah. Dan ketika mereka sedang makan, Yosua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam Amon shilechem min haaretz. Amen. Yahweh Sefaot imanu biskaflanu Elohe Yakob Selah. Yahweh Sefaot menyertai kita, kota benteng kita adalah Elohim Yakob Selah. Kos Yesuet Eshab Kosen Yahweh Ekra. Aku akan melakukan keselamatan dan akan menyerukan nama Yahweh. Satu, dua, tiga. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam Bole periagafen. Amen. Aleinu. Aleinu etadeat ladon hakol Latei kedua verset bereshit Elo asano gegon arason Elo samanu kensekot hadama Elo samharkeinu kahen Ego rabeinu kekol harmona Anakmu kolim umistakolim umodir Ibne melek malke hamlahir Akadolos baruku Kemunot tersamai beosekaret Umosab dikaro basamai mimaal Uskina tuso Ego emelomi O Eloheinu Enon Emek Malkeinu Efesulato Kakanu Betorato Eaganayu Parashipota Elefateka Yahweh Uha Elohim Basamayim Ima'am Usemo
Yevareka Yahweh face mereka. Yael Yahweh panaf elaka fikuneka. Isa Yahweh panaf elaka biasem eka shalom. Besem Yahshua Hamashiach sana shalom. Safuat. Sapuat. Amin. Sapuato. Safuat. Sapuot. Sapuat. Sameat. Sameak Sapuot.